Oke, saya mulai. Selamat malam semuanya, semoga selalu sehat ya. Ibu coba share materinya hari ini. Mungkin tentang lingkungan kerja dulu aja ya, kemarin Ibu share minggu lalu. Nah, ada yang sudah baca belum materinya yang minggu lalu? Ada yang mau kasih ringkasannya nggak ke Ibu? Kalau memang sudah ada yang baca. Ayo, dikit aja. Apa sih lingkungan kerja itu? Boleh Ibu tunjuk aja? Atau mau ikut sharing? Apa arti lingkungan kerja itu sendiri? Dari berapa orang nih Ibu lihat? Ada 19 ya. Coba kalau Ibu tanya Mbak Kania, sudah baca belum materi dari Ibu yang tentang lingkungan kerja? Mbak Kania? Iya, Bu. Masih baca sekilas, Bu. Ya paling enggak kalau misalnya Kania nggak baca, walaupun cuma sekilas, kira-kira di pandangan Kania lingkungan kerja itu apa sih? Lingkungan kerja itu kayak seperti tempat kerja kita, di mana kita bekerja, suasana kita bekerja gitu ya, Bu. Nah, sekarang Kania sudah bekerja belum? Sudah, tapi saya kerjanya di buka usaha. Oh, buka usaha ya. Buka usaha berarti suasana kerjanya enak dong ya, bisa nentuin sendiri masuk kerjanya. Iya, Bu, alhamdulillah. Ya, semoga lancar ya usahanya ya. Oke, Ibu awali aja deh, Ibu bawakan sebentar ya, bahwa di mana-mana kalau orang bekerja itu mereka mencari suasana kerja yang nyaman pastinya ya. Karena semangat kerja itu dipengaruhi oleh banyak faktor nih sama sama tempat pekerjaan. Pertama, yang kita bisa lihat jumlah dan kompensasi yang diberikan. Jumlah dan kompensasi apa sih? Misalnya kalau kalian udah kerja keras, kompensasi dari perusahaan apa nih hadiahnya? Misalnya gitu, entah cuma rekreasi karyawan atau cuma diberikan bonus tambahan atau hal-hal yang lain yang ujung-ujungnya menggembirakan sih gitu, bukan yang ujung-ujungnya bikin kesel gitu kan. Biasanya kalau tempat kerjanya lingkungan kerja seperti ini, karyawan akan betah gitu kan. Lalu penempatan yang tepat. Nah, faktor-faktor ini biasanya sangat diperhitungkan oleh karyawan ketika mereka masuk bekerja. Penempatan yang tepat bagaimana? Kalau misalnya orangnya suka ngulik ya kayak teknisi, misalnya membetulkan AC atau membetulkan alat elektronik, ditaruh di tempat misalnya marketing yang harus banyak ngomong, yang harus banyak ketemu orang, mungkin aja nggak cocok. Akhirnya bukan karena dia bekerjanya itu nggak bagus, karena penempatannya tidak tepat gitu kan. Nah, ada lagi faktor yang bisa membuat lingkungan kerja lebih nyaman. Diberikan pelatihan, misalnya gini, kalian ada yang merasa, bahasa Inggris aku nggak bagus, atau aku cara berbicara aku di depan umum kurang bagus, misalnya gitu. Nah, perusahaan kayak jeli melihatnya, kayaknya anak ini sebenarnya potensinya bagus. Akhirnya mereka mengadakan pelatihan-pelatihan yang memberikan manfaat buat para karyawannya gitu kan. Nah, ini salah satu faktor lingkungan kerja yang membuat karyawan nyaman gitu. Lalu rasa aman di masa depan. Apa sih rasa aman di masa depan? Nah, karyawannya perhatikan nggak kebutuhannya nanti misalnya ya kayak BPS ketenaga kerjaan gitu, dibayarin apa enggak ya? Terus misalnya mungkin cicilan rumah, cicilan mobil, pokoknya apa-apa yang membuat karyawan nyaman deh. Mereka sediakan apa enggak gitu kan. Lalu misalnya ada lagi mutasi apa? Mungkin kalau misalnya karyawan yang mengalami kejenuhan di dalam bekerja, mereka akan dimudahkan ya untuk berpindah ke divisi lain misalnya atau ke area lain, ke daerah lain. Tergantung karyawannya maunya gimana, diskusinya seperti apa gitu.
at least karyawannya itu bukan karyawan, perusahaannya itu mau mendengarkan, mau menerima aspirasi. Ini juga salah satu yang membuat karyawan nyaman di lingkungan kerja tersebut. Lalu promosi. Kalau misalnya kalian kerjanya sudah mencapai target, lalu ada penghargaannya, ada reward, ada achievement, terjadilah promosi. Nah, promosi itu kan juga membuat diri terpicu untuk bekerja selalu lebih baik, gitu kan? Karena perusahaan memperhatikan karyawannya untuk ikut step-step yang membuat si karyawan merasa bangga, gitu kan? Nah, faktor lainnya memang lingkungan kerja itu sendiri. Lingkungan kerjanya gimana? Kalau teman-teman bekerjanya orangnya fun gitu kan misalnya, atau bekerjanya disiplin, atau mudah diajak tukar pikiran, itu sudah pasti akan membentuk si karyawan itu sendiri gitu. Bagaimana mereka menerima pekerjaan, bagaimana mereka mencari solusi di dalam pekerjaannya gitu. Kalau lingkungannya sudah terlalu tingkat persaingannya negatif gitu ya, tidak dengan cara yang positif, tidak bekerja sama dengan baik, malah sikut-sikutan, yang ada nanti tempat bekerjanya nggak nyaman, lingkungan kerjanya nggak membentuk sesuatu yang positif buat karyawan. Itu. Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang bisa sharing nggak lingkungan kerjanya, atau lingkungan kerja yang apa sih yang menurut kalian tuh nyaman, atau lingkungan kerja apa sih yang membuat kalian tidak nyaman? Ibu mau panggil salah satu ya. Coba Ananda M. Slamet Makmuri ya. Bisa dengar Ibu nggak? Halo? Halo ya Bu. Iya. Boleh sharing? Sudah bekerja belum? Udah Bu, kebetulan ini lagi bekerja, mohon maaf. Oh, bekerja. Sedikit aja. Tempat bekerjanya gimana? Nyaman nggak? Untuk tempat bekerjanya nyaman sih Bu. Sekarang lagi cuma ini WFH. Cuma untuk biasanya di beberapa bulan itu kita harus masuk ke kantor gitu. Masuk ke kantornya setiap seminggu beberapa kali gitu? Iya. Di bidang apa? Di logistik Bu. Wah, logistik tuh sangat sibuk loh ya. Kayak ya, ini ya, kayak Shopee gitu nggak? Tokopedia gitu? Atau logistik cuma surat menyurat? Untuk logistiknya kayak penyedia dari transportasinya sih Bu. Jadi kayak untuk perusahaan ke perusahaan atau perorangan gitu sih, kayak pindahan gitu-gitu. Udah berapa lama? Udah 3 tahun nanti bulan November. Oh, berarti udah cocok dong ya, 3 tahun ya. Berarti lingkungan kerjanya sangat baik ya, nyaman di situ. Oke, terima kasih. Terima kasih sharingnya, Mas Slamet ya. Sama-sama Bu. Oke, sekarang saya mau tanya ke Mbak atau Ananda Marita. Dengar saya? Iya, Bu. Iya. Mbak Marita, apa kabar? Ini Mbak Marita kan ini ya, ketua kelas ya? Iya, Bu. Saya lupa kasih tahu hari ini untuk, oh iya ada video conference ya. Saya langsung di LMS aja. Gimana Mbak Marita, lingkungan kerjanya enak nggak? Alhamdulillah kalau lingkungan kerja enak ya Bu, cuman kurang cocok sama pekerjaannya aja malah. Oh gitu? Iya. Nah ini ada kasus yang lebih unik ya, maksudnya lingkungan kerjanya enak, tapi apa tadi posisinya kurang cocok? Iya, tapi posisinya kurang cocok. Posisinya apa sih, kamu sales bukan atau apa? Bukan, saya itu Bu, salah satu staff di supply chain juga. Pernah di supply juga, chain. terus sekarang di warehouse gitu. Oh, warehouse pergudangan ya, maksudnya untuk stok ya? Iya, betul. Yang merasa kamu nggak cocok tuh karena itu, kamu cocoknya di mana rasanya? Sukanya apa? Kalau warehouse kan internal aja Bu, jadi kayaknya lebih suka kayak yang berhubungan sama orang lain gitu, jadi nggak bosen gitu. Oh, kamu lebih suka kayak marketing dong ya? Bisa ketemu orang, ngobrol sama orang, ketemu klien gitu ya? Betul. Nah, ya banyak, bagus itu. Karena ketemu klien itu nggak semua orang suka loh. Maksudnya
kadang orang nggak percaya diri untuk ngomong, ya kan? Kadang mereka merasa, lebih enak kerja di belakang layar lah gitu ya. Seperti orang IT gitu kan, orang-orang teknisi, mereka bergaulnya dengan benda, bukan dengan orang gitu. Nah, ini memang ada teknik-teknik, makanya di mana tadi ada pelatihannya, ada membuka diri, gimana caranya untuk mereka untuk lebih percaya diri untuk di dalam posisi-posisi tersebut. Nggak apa-apa Mbak Marita, ini kan bisa jadi pengalaman ya. Coba aja ngomong sama manajemennya. Pak, Bu, boleh nggak saya kalau ada sales dan marketing saya masuk posisi tersebut? Nggak apa-apa kok, bisa diomongin sama HRD-nya asal HRD-nya kooperatif ya. Iya Bu, betul. Terus kamu gimana, HRD kamu kooperatif nggak? Kooperatif sih Bu. Oh ya, lebih bagus lagi itu kalau begitu ya. Cuman belum ada kesempatan aja, belum. Iya, udah berapa tahun di situ? Dari tahun 2018 akhir Bu. Oh ya lumayan ya, udah lama ya 4 tahun ya. Masuk 4 tahun sih ya. Iya. Oke, Marita, makasih ya. Iya Bu. Oke. Nah, lingkungan kerja adalah keadaan di mana tempat kerja yang baik meliputi aspek fisik dan non-fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, aman, tentram, kerasan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Ananda semua nih ada yang sudah bekerja, di kantornya itu merasa nyaman, berarti memang udah cocok. Tapi hati-hati ya, terlalu di ruang yang zona aman, nanti nggak ada tantangan. Jadi boleh-boleh aja sih nyaman, tapi jangan kelamaan, nanti kita kurang berinovasi. Gitu. Kalau bisa untuk berapa tahun sekali, kalau memang perusahaannya lumayan besar, minta saja pindah posisi, biar ada tambah ilmu lagi. Itu sih menurut Ibu ya. Cuman memang yang Ibu alami sih kalau misalnya kita terlalu lama di satu bidang, jadi kaku gitu di bidang yang lain. Padahal kalau kamu belajar di bidang lain, skill kamu nambah, dan kamu akan mempunyai nilai jual yang tinggi untuk kamu pindah ke tempat kerjaan yang lebih baik gitu. Nah, kalau lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar kebutuhan layak akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan karyawan dalam melakukan tugasnya. Jadi, walaupun kalau misalnya nih, kerjaan kamu udah dalam tingkat kesibukan yang tinggi atau stres yang tinggi, tapi kalau tempat atau lingkungan kerjanya itu nyaman, itu akan mengurangi rasa stres kamu, mengurangi rasa tidak nyaman kamu gitu. Paling tidak, misalnya sekedar sebentar kamu berdiri gitu ya, jalan-jalan sebentar di lingkungan kerja, ngelihat yang hijau-hijau atau ngelihat ada di pojokan tempat bikin kopi gitu ya, itu aja udah mungkin bikin nyaman, walaupun belum tentu semua orang punya kayak gitu sih. Ya tapi kita bentuk rasa nyaman itu dari kita juga. Jangan juga sebentar suntuk yang ada nanti malah kamu gak selesai pekerjaannya. Yang ada dipikir, aduh pekerjaan gue kok kayaknya lingkungannya gak enak ya. Enggak, jangan kayak gitu juga sih. Kita harus bisa menikmati apa yang sedang dikasih sekarang, tantangannya apa, pekerjaannya apa. Jangan terlalu banyak mengeluh gitu. Nah, lingkungan kerja non-fisik yang meliputi keramahan sikap para karyawan, sikap saling menghargai di waktu berbeda pendapat, dan lain sebagainya adalah syarat wajib untuk terus membina kualitas pemikiran karyawan yang akhirnya bisa membina kinerja mereka secara terus-menerus. Ada yang punya pengalaman nggak? Misalnya karyawannya tuh selalu nggak punya istilahnya nggak pernah sepakat gitu atas ide-ide dari manajemen misalnya. Coba Ibu mau tahu pendapatnya Ananda Lingga Purwasakti. Iya, halo Bu. Iya, salam kenal Bu. Iya, salam kenal. Sudah bekerja? Sudah Bu. Nah, saya mau tanya. Pernah ngalamin nggak Ananda Lingga tuh dengan tim misalnya atau rekan kerja yang selalu beda pendapat, akhirnya ujung-ujungnya jadinya di depan atasan seperti tidak sejalan?
Pernah ngalamin kayak gitu? Kalau sampai dengan saat ini sih saya belum pernah menemukan case seperti itu sih Bu, karena di tempat kerja saya itu semua orang, maksudnya di tim saya itu mendengar satu sama lain sih Bu. Jadi kayak atasan, bawahan, sumber daya manusianya itu cukup suportif sih Bu. Jadi nggak pernah berdebat yang terlalu ini ya, jauh ya, yang sampai Nggak akhirnya terlalu jauh, betul. jadi Mungkin memang clash. ada beda pendapat sedikit, cuman masih oke lah Bu. Boleh Ibu tahu di Gitu. bidang apa? Saya di asuransi Bu. Oh, asuransi. Biasanya asuransi itu kan berebutan ini ya, berebutan target klien ya. Kalau saya kebetulan karena di General Insurance itu di luar life insurance ya Bu, kita nggak yang nggak terlalu sikut-sikutan seperti yang ada di asuransi jiwa sih Bu. Karena bedanya kita dengan asuransi jiwa itu kita business to business, bukan business to customer. Biasanya yang retail Bu, yang suka gontok-gontokan, rebut-rebutan klien atau apa seperti itu sih Bu. Business to business tuh boleh contoh, maksudnya tadi apa? General Insurance. Ya. Contohnya seperti Jadi, apa? Oke, business to business itu kalau di asuransi saya kerjasamanya itu bukan langsung dari corporate ke individual secara retail gitu, tapi antara corporate to corporate, betul. Oke, ya, oke. Gitu. Jadi misalnya kerjasama, misalnya asuransi dengan tim HRD-nya gitu ya, enggak? Misalkan dari asuransi dengan perusahaan Toyota atau Johnson & Johnson dan sebagainya gitu. Kayak kalau saya saat ini kebetulan saya lagi bekerja sama dengan Traveloka Bu. Jadi seperti itu. Jadi antara asuransi dan juga startup ataupun perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya gitu sih. Ya, misalnya Traveloka, tapi masuknya ke dalam asuransi untuk kesehatannya atau asuransi untuk apanya gitu, enggak? Kalau di saya, kalau yang saya sekarang lagi jalanin, saya ini di bidang asuransi perjalanan Bu. Oke. Travel insurance yang mana kita betul kerjasamanya entah itu dengan travel agent, entah itu dengan online travel agent atau e-commerce yang memang membutuhkan asuransi perjalanan itu. Oke, baik. Gitu. Ya. Berarti kalau lagi musim corona gini gimana? Mereka ada dampaknya nggak nih? Travel insurance. Otomatis terdampak Bu, dari 2020 sampai dengan 2021 itu dampaknya luar biasa. Tapi betul di 2022 ini alhamdulillahnya sedikit mulai naik sih Bu. Mulai naik ya, karena sudah mulai dilepas ya, corona ini udah mulai nggak ada pakai perjalanan dinas juga udah nggak ada suntik menyuntik. Sama ini Bu, mungkin mau nambahin sedikit tentang lingkungan kerja. Kalau pendapat saya, lingkungan kerja itu yang baik itu yang pertama kalau saya lihatnya dari lokasi kantor Bu, itu kan menunjang ya Bu ya, antara misalkan rumah saya di mana, kantor saya di mana. Kalau terlalu jauh atau misalkan lokasinya nggak oke kan bikin kayak aduh males buat ngantor atau gimana gitu Bu. Sama betul, sama fasilitas yang dikasih kantor tadi yang Ibu paparkan di awal itu ada apresiasi, betul, ada apresiasi in materi dan juga materi. Kalau materi seperti bonus dan lain sebagainya, in materi itu kayak aspirasi kecil dari bos yang kayak menyatakan wah kamu kerja luar biasa atau dikasih piagam apa, itu juga sangat membantu kita sebagai karyawan untuk bisa bertahan di satu perusahaan itu gitu sih. Iya. Setuju, dan sumber daya manusia juga ya itu tadi Bu. Kan ada lingkungan kerja yang kalau orang-orang zaman sekarang bilang itu lingkungan toksik atau kayak gimana gitu. Itu juga menentukan sih Bu. Iya, betul. Saya setuju. Memang ini kan lingkungan kerja itu kan masih dalam satu area ya. Kalau itu berarti mungkin jarak ke tempat kerja juga menjadi salah satu faktor ya yang membuat nyaman ya berarti ya. Betul. Mas Lingga ya. Ya, Ibu setuju. Memang kadang kalau salah satu persyaratan ketika kita interview karyawan juga kita suka menanyakan juga, rumah kamu di mana gitu kan, karena kalaupun jaraknya terlalu jauh mereka sudah capek sampai kantor, yang ada tuh tidak maksimal kan bekerjanya, belum nanti mereka mikirin pulangnya gitu kan. Nah kalau misalnya jaraknya nggak
anggaplah sedang-sedang aja, paling jauh misalnya 10 kilometer gitu. Mungkin masih mereka bisa, apa ya, yang namanya manusia normal lah ya, capek gitu kan, pastinya nanti mempengaruhi emosinya gitu kan, kurang istirahat atau segala macam. Ya itu bisa jadi faktor yang membentuk kenyamanan ya. Iya betul Bu, karena Iya. pengalaman di tempat kerja saya ada tim yang memang rumahnya itu jauh di Cikarang, sementara kantornya di Tamrin, dan ketika dia datang ke kantor itu kayak udah capek gitu Bu. Otaknya Iya. tuh udah kayak mulai malas untuk berpikir, Jadi nggak seger ide-idenya yang lagi ya. betul gitu sih Bu. Gitu sih. Makanya saya bilang lokasi kantor juga menentukan lingkungan kerja itu baik atau tidak sih. Iya, nggak setuju. Makasih Mas Lingga ya, sharingnya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Nah, ini juga jadi salah satu faktor juga nih, ruangan, pewarnaan, musik, saling menghargai antar karyawan, kebersihan ruangan, mungkin juga fasilitas, ya kan? Mungkin di kantor ada kulkas, ada microwave misalnya, atau ada kompor listrik, gitu kan, serasa kayak di rumah sendiri. Walaupun jangan juga sampai terlalu nyaman, nanti ada kerja-kerja ya, kayak selonjoran aja gitu ya. Nah, ini juga ada keamanan, pertukaran udara, bising atau enggak, atau misalnya terlalu terang jadi panas, jadi kalau agak temaram sedikit yang agak adem, bikin kita nggak terlalu stres yang lihat kantor. Lalu mungkin keramah tamahan antar karyawan. Memang keletihan kita itu kadang-kadang bisa efek ke teman-teman sejawat ya. Ya ntar kalau misalnya ada salah satu yang ngomongnya agak tinggi sedikit, dianggapnya, wah kenapa lo gitu misalnya gitu. Padahal karena capek. Jadi memang di kantor itu kita harus saling pengertian aja sih, jangan sampai clash. Karena kalau sedikit aja clash, suasana jadi nggak nyaman dan bekerja pun jadi terhambat kalau kayak gitu ya kan, karena pengaruh dengan emosi kita. Nah, untuk ruang kerja disarankan nih, kalau Ibu sih ya tergantung kantornya masing-masing ya, mau bikinnya kayak apa, atau mungkin tema pekerjaannya apa. Banyak yang menyarankan nih kalau dari penelitian, ruang kerja itu hendaknya dipilihkan warna-warna yang lembut. Lembut itu apa sih? Ya mungkin warna krem, warnanya agak ya nggak terlalu, soalnya hijau tua itu nggak mungkin lah ya. Mungkin agak ya kalau yang sekarang ya kayak di daerah Amerika itu kadang-kadang malah kayak cuma di plester aja, plester nggak terlalu pakai harus cat, mereka udah ngerasa tuh kayak tempat yang nyaman gitu ya. Tergantung karyawan sukanya kayak gimana. Cuma lebih banyak memang coklat muda, abu-abu muda, hijau muda, yang muda-muda lah warnanya, nggak yang tua-tua, jadi malah gelap biasanya gitu. Nah ini ya pewarnaan tuh ada katanya warna putih banyak digunakan karena netral dan relatif biayanya murah. Di samping itu, warna putih dapat memberikan kesan ruangan yang sempit menjadi tampak lebih luas. Nah, ini benar sekali sih. Ruangan tuh jadi kesannya nggak sumpek gitu. Nah, mungkin beberapa kali kita suka lihat kadang karyawan tuh suka yang numpuk-numpuk barang di mejanya atau di bawah mejanya. Entah itu cuma sepatu atau tas yang ditumpuk-tumpuk ya. Nah, itu salah satu yang membuat kita juga nggak nyaman. Kayaknya kesannya sumpek. Kalau Ibu sih sarankan, ya nggak perlu-perlu ya. Kalau yang perlu dibuang lah. Kalau di lingkungan kantor tuh jangan sampai kesannya sumpek. Jadi kita sendiri juga ikutan stres ngeliat ruangan kita kalau banyak barang gitu kan. Nah, kita kadang-kadang apabila sudah melihat lingkungan kerja itu akan kepengaruh pada prestasi kerja kita kan. Kalau misalnya suasana kerjanya nyaman, otomatis kita maksimal dalam bekerja. Jadi nggak cepet telah gitu. Kerja terus, suasananya nyaman, orang-orangnya juga enak, jadi kita juga bekerja tenang.
itu yang bikin pengaruh sih, bikin pengaruh banget ke seluruh karyawan. Kalau misalnya kita di lingkungan yang misalnya bosnya sering teriak atau sering marah-marah, sering komplain dengan pekerjaan kita, dan lingkungannya juga nggak mendukung, misalnya terlalu padat, misalnya kan antar karyawan duduknya, itu membuat kita bekerja juga tambah stres sih menurut Ibu. Jadi kalau bisa ya kitanya sih kalau memang udah kayak begitu ya, tempatnya penuh dan bosnya juga menyebalkan, kitanya aja sih yang harus bisa gimana ya, bisa menyesuaikan diri lah dengan lingkungan kerja. Yang paling susah memang ganti pekerjaan. Tapi itu kan nggak gampang ya. Nah, ini salah satu yang kita pelajari minggu lalu. Yang hari ini ada yang sudah membaca belum ya, Ibu share tentang integrasi? Ada yang mau kasih tahu Ibu nggak kesimpulannya untuk integrasi itu apa? Nah, coba Ibu panggil ya. Mana nih? Mbak Septiorini? Ada nggak di sini? Mbak Septiorini? Online nggak ya? Masih unmute? Wah, nggak ada suaranya. Coba dengan Mbak Fahira Yolanda. Sudah baca materi hari ini belum tentang integrasi? Iya, Ibu. Iya. Fahira, Ibu. Iya. Mbak Fahira udah baca belum materi hari ini? Materi integrasi Fahira belum baca, Bu. Ya udah, Ibu kasih tahu nih hari ini ya tentang integrasi. Ini kaitan juga dengan lingkungan kerja yang tadi. Sebenarnya outline-nya itu ada 3, integrasi, tujuan dan prinsip integrasi, dan hakikat kebutuhan manusia. Integrasi itu adalah paduan antara sumber daya manusia dengan organisasi. Jadi maksud Ibu, ketika kalian menjadi pegawai ya, kalian sudah melebur belum dengan organisasinya? Sudah merasa cocok belum dengan organisasinya? Sehingga kalau misalnya merasa cocok, apapun tindakan yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan itu akan efektif buat semuanya, ya kan? Nah, kadang seseorang yang sudah digaji cukup tinggi tidak selalu merasa puas dengan pekerjaannya. Karena puas itu nggak cukup dalam satu perusahaan buat karyawan. Mereka masih pengen lagi berkembang. Nah, fungsinya integrasi ini agar karyawan tidak hanya mampu bekerja sama, tetapi juga mau melakukan kerjasama. Kalau misalnya kita kerja dalam satu perusahaan tapi kita nggak bisa kerjasama, Ibu yakin itu pasti sulit sih. Karena dia akan alone gitu loh. Dia nggak akan nyangkut dengan tim di dalam organisasi itu. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri dan nggak tercapai sesuai kemauan organisasi gitu kan. Nah, karyawan tuh harus mampu bekerja sama dan melakukan kerjasama yang sesuai dengan organisasi dan juga keinginan organisasi. Kalau misalnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ya berarti harus ada yang dikorbankan kalau kayak begitu. Nah, tujuan pengintegrasian itu adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Kalau misalnya karyawannya kurang inovasi gitu ya, kerjanya tuh kayak apa ya, kebanyakan diemnya gitu, ya kalau nggak disuruh nggak mau bergerak gitu, kalau nggak ditegur nggak ada inisiatif. Nah, yang kayak begini nih bukan salah satu karyawan yang bisa maju, karena apalagi kalau Ananda ini kan masih pada muda-muda ya, masih punya tenaga banyak, masih punya pikiran
inovasi yang lebih banyak gitu. Harusnya sih jangan terlalu banyak diam, harus cari informasi terus, digali terus skillnya, belajar terus, mau mencoba, jangan takut gagal. Kalau misalnya ada yang bilang, banyak ibu mah cuma ngomong aja, kan ibu juga udah pernah ngalamin bahwa belajar itu nggak akan pernah bikin kita rugi. Contoh yang paling simpel, kalau kita misalnya suka makan, cobalah untuk masak makanannya. Nambah ilmu, walaupun cuma bikin nasi goreng, atau mungkin cuma bikin mie. Iya, bikin mie. Bukan cuma ngerebus mie aja, coba ditambah lagi dengan sayurnya, coba ditambah lagi dengan misalnya mie ala Korea, dikasih minyak wijen, misalnya gitu. Itu kan ada pelajaran yang kita ambil, misalnya dilihat dari, ya entah dari YouTube, entah dari buku. Karena apa? Ujung-ujungnya kita belajar berinovasi. Nggak cuma apa yang didapat di pelajaran di sekolah, udah segitu aja. Nggak mau lagi ngambil. Jadi kacamatanya kacamata kuda. Nah, kita nggak akan berkembang kalau seperti itu. Kita harus mau membuka diri, menambah ilmu, nggak diam di tempat, merasa udah dapat pekerjaan, udah enough, segini aja. Jangan, mumpung umur masih muda, masih gampang dibentuk, masih bisa memoles diri, dapat ilmu yang lebih banyak. Kenapa enggak? Kita misalnya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kenapa nggak coba belajar bahasa Mandarin? Kenapa nggak coba bahasa yang lain? Nggak ada yang rugi kok kita belajar. Kalau belajar itu nggak, kalau menurut ibu sih nggak pernah bikin rugi, walaupun cuma sedikit. Nah, prinsip pengintegrasian adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Jadi kalau misalnya sumber daya manusia itu kerjasama dengan tujuan perusahaan, mereka akan lebih nyaman melaksanakannya. Tapi kalau misalnya karyawan yang nggak sejalan sama perusahaannya, ya nggak akan tercapai sih tujuannya. Jadi masing-masing aja, akhirnya gagal dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, ada hakikat kebutuhan manusia. Apa aja sih biasanya gitu kan? Satu, kebutuhan fisiologis atau jasmani. Kebutuhan ini sering disebut yaitu kebutuhan yang timbul dari daya upaya untuk mempertahankan hidup. Seperti makan, minum, tempat tinggal, istirahat, itu pasti manusiawi ya. Semua pasti manusia normal begitu. Ingin makan, minum, butuh udara, butuh tempat tinggal yang layak, butuh istirahat, biar dia sehat gitu kan. Nah, model manusia ekonomis menganggap bahwa kebutuhan semacam ini adalah satu-satunya kebutuhan manusia. Padahal ada juga kebutuhan fisiologis, yaitu orang juga harus meyakini bahwa kebutuhan itu akan terus dipuaskan dan dipenuhi. Dengan demikian, keterjaminan adalah suatu kebutuhan penting dan mempunyai prioritas tinggi bagi sebagian besar orang. Orang itu harus dia merasa terjamin. Kalau dia sudah tidak merasa safe, tidak merasa aman, rasa terjaminnya hilang, itu dia akan selalu merasa ketakutan. Ketakutan, aduh, aku bisa makan nggak ya? Aku bisa begini nggak ya? Bisa begitu nggak ya? Jadi akhirnya terkungkung. Nah, rasa terjamin itu yang membuat manusia itu merasa aman. Nah, yang kedua, itu adalah kategori sosial. Apa sih kategori sosial ini? Itu adalah hubungan fisik atau hubungan sosial, cinta dan kasih sayang yang merasa diterima karyawan terhadap rekan-rekan di kantornya. Ada nggak sih orang yang tidak suka berteman? Nah, Ibu pengen tahu deh pendapatnya. Kira-kira ada nggak sih orang yang tidak suka berteman? Bisa kasih pendapat nggak ya ke Ibu? Coba, Mas Ahmad. Ada? Di sini? Ada, Bu. Nah, Mas Ahmad, Ibu mau tahu dong pendapat Mas Ahmad. Ada nggak sih orang yang nggak suka berteman? Ada aja sih, Bu.
Kenapa biasanya? Biasanya mungkin mereka itu terbiasa dengan pilihannya sendiri gitu, Bu. Jadi yang biasa bekerja sendiri kan ada aja seperti itu. Jadi mereka memilih kayaknya lebih baik, lebih cepat dilakukan sendiri daripada dengan yang lain. Tapi ada juga kan yang senang berkelompok. Tapi itu kan mungkin masalah pekerjaan ya. Tapi kalau masalah sosial mereka sama sekali tidak ada teman, ada juga yang kayak gitu ya Mas Ahmad ya? Aku rasa zaman sekarang ada, Bu, karena mereka mungkin tinggal di kamar, tidur, main HP sekarang. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada. Lebih individualis sekarang ya, gara-gara corona ini ya. Lebih banyak kayaknya, Bu, menurutku. Nah, kalau menurut Mas Ahmad sendiri gimana tipikal Mas Ahmad nih sebagai manusia normal? Ya kalau aku sih biasa kan di organisasi kan kita di penjualan ya, Bu ya. Jadi aku nggak bisa seperti itu. Kalaupun hari libur aja pengen seperti itu kita nggak bisa malah. Iya sih, kadang nggak ada waktunya ya Mas Ahmad ya, kita udah sibuk bekerja ya. Iya, kita pengen istirahat juga kan kita merasa berarti kita keluarga kita kadang-kadang kita kasih ingat juga mungkin kita kan hubungan sama orang lain kan di dunianya seperti itu ya, harus maklum seperti itu sih, Bu. Iya, betul karena banyak hampir mungkin 80% kalau orang bekerja itu mereka mencari uang ya. Akhirnya ujung-ujungnya bekerja, pulang kerja istirahat, putar lagi besok begitu lagi. Iya. Jadinya waktu untuk teman-temannya pun sedikit, keluarga juga sedikit. Nah, ini memang harus pola yang harus diseimbangkan. Kita sebagai karyawan, sebagai mungkin kalian sudah mempunyai suami atau mempunyai istri atau sebagai anak, sebagai ibu ya, itu akan ada di peran kita sebagai suami, ada di peran kita sebagai manusia. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan peran-peran tersebut? Mungkin jangan sampai ada yang lebih berat. Peran Anda sebagai karyawan lebih banyak daripada peran Anda sebagai seorang ayah. Peran Anda sebagai karyawati lebih banyak daripada peran Anda sebagai seorang ibu. Kalau bisa, bentuklah diri kita itu seimbang sebagai manusia normal. Itu sih menurut Ibu ya. Makasih ya Mas Ahmad atas sharingannya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Nah, ini ada juga kategori sosial ya. Selain hubungan fisik dan kasih sayang, manusia membutuhkan penerimaan oleh beberapa kelompok gitu ya. Masyarakat modern cenderung membentuk lebih banyak kelompok. Kebutuhan akan sikap masyarakat yang menerima dan menyetujui kepribadian seseorang juga tercermin dari faktor seperti gaya, mode, tradisi, adat istiadat, dan kode etik. Nah, kelompok-kelompok ini kan kadang-kadang zaman sekarang ini macam-macam ya. Ada kelompok arisan misalnya, ada kelompok main sepedahan ya kan, macam-macam lah. Tapi ujung-ujungnya sih kalau bisa ya walaupun berkelompok tapi untuk yang kebaikan ya, jangan berkelompok gibahin orang yang sekarang banyak kadang-kadang ya. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan egoistik. Apa sih kebutuhan egoistik? Kebutuhan yang berasal dari kebutuhan untuk memandang ego atau diri sendiri dalam suatu cara tertentu. Contohnya, mengarahkan orang lain, memberikan kekuasaan, memberikan kebebasan, dan prestasi. Jika seseorang menerima promosi untuk menjadi penyelia itu lebih ke arah supervisor kali ya. Untuk memuaskan kebutuhan egonya, dia harus meninggalkan persahabatan dengan banyak teman lama. Nah, mungkin ini lebih ke pembuktian diri kali ya untuk kebutuhan egoistik ini. Nah, ada resiko yang diambil dari sini. Ketika kamu ingin menjadi seseorang yang naik level, mungkin dia kalau bekerja yang tadinya staff, jadi supervisor, akhirnya circle-nya lama-lama yang tadinya banyak jadi mengecil. Tapi sebenarnya itu bisa diakalin sih. Jangan sampai pertemanannya terlalu jauh gapnya. Tetap saja kalian menjalin hubungan baik dengan teman dimanapun, walaupun berganti pekerjaan, berganti jabatan, tetap circle-nya itu dipertahankan untuk yang baik-baik. Jangan sampai ditinggal semua. Karena hakikatnya memang manusia itu kan manusia sosial, tidak bisa terlalu sendiri.
Ya kecuali memang dia introvert banget ya, tapi jarang sekali sih. Lebih banyak manusia itu tidak sadar kadang-kadang dalam dirinya dia aku pengen sendiri, tapi secara physically dia nggak bisa seperti itu. Nanti badannya akan nolak, ujung-ujungnya apa? Mudah sakit, mudah tersinggung, ada tingkat stresnya gitu kan, yang tanpa kita sadari. Nah, karena manusia itu memang normalnya dia harus ada kelompok, ada yang dia baurkan gitu, nggak bisa sendiri saja, nggak bisa. Karena memang sudah hakikatnya seperti itu. Nah, banyak ahli psikolog berpendapat bahwa kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk berprestasi atau perwujudan diri, self-esteem mereka. Ketika kamu merasa sudah berprestasi atau mencapai sesuatu, apalagi seorang sales, apa sih level tertinggi mereka, self-esteem mereka? Pastinya mencapai penjualan setinggi-tingginya, misalnya gitu kan. Lalu ada lagi mungkin kalau anak-anak yang sekolah ya, misalnya sekolah SMA, nanti mau kuliah, level tertingginya apa sih? Mereka bisa mendapatkan universitas negeri, misalnya gitu kan, mendapatkan yang mereka inginkan. Nah itu kan rasa bangga yang bisa keluar dari diri mereka. Nah itu memang normal, setiap manusia siapa sih yang nggak mau sukses? Siapa sih yang nggak mau berhasil gitu? Tapi balik lagi, bagaimana mereka bisa adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan keadaan yang sedang mereka hadapi, bagaimana juga mereka bisa adaptasi dengan orang-orang yang mereka temui. Mereka membentuk kepribadiannya seperti apa, itu yang akan menjadi modal ke depannya. Mereka akan ada di tempat yang mana. Nah, ini Ibu percaya orang yang berusaha untuk membentuk diri mereka lebih baik itu akan selalu ada jalan buat mereka. Entah maunya lurus, maunya ke kanan atau maunya ke kiri. Kalau mereka fokus dan selalu ada keinginan merubah diri yang lebih baik, pasti akan menjadi hal yang tidak mereka sesali. Itu. Nah, kita sudah membahas 2 materi ini ya. Mungkin minggu depan nanti Ibu kasih tugas. Mbak Marita masih ada di sini nggak ya? Iya, Bu. Mbak Marita nanti tolong diinfoin ke Ibu ya yang hadir hari ini ya, nama-namanya ya. Baik, Bu, siap. Teman-teman semuanya tolong hubungi Mbak Marita yang hadir hari ini biar Ibu absen ya. Karena kemarin mungkin ada beberapa yang absennya itu yang untuk materi ya, waktu materi Ibu posting itu kadang-kadang ngambilnya itu hari Minggu, kadang-kadang Ibu tarik data itu hari Sabtu. Jadi kalau bisa sih Sabtu malam juga udah bisa dilihat atau di-download gitu ya, biar Ibu nggak tulis alpa di absennya. Nah, kali ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang mau di-share lagi nggak pengalaman di lingkungan kerja dan integrasinya nih? Ada yang mau ditanyakan? Materi hari ini? Atau kurang jelas? Mungkin mau itu, Bu, mau yang ini mau jadinya reschedule jadwal lagi atau gimana ya, Bu? Karena ternyata kelasnya kepecah, Bu. Yang untuk matkul Ibu ngikutin kalian aja, gini aja kalau misalnya kalian lagi free kapan, infoin aja ke Ibu ngikut aja deh. Maksudnya nanti Ibu juga cek jadwal Ibu di kantor. Kalau misalnya kalau siang kalian nggak suka ya, maksudnya pada kerja kan ya, ada yang kerja atau gimana? Kalau misalnya jam 1:30 gitu, keberatan nggak? Sabtu, Bu, ya? Nggak, di hari apa aja, ya, silakan aja mau hari apa yang kalian bisa. Apa semuanya berbeda gitu? Jangan di weekend, Bu, tolong. Iya, Ibu sih kemarin kan ngasih waktu Rabu sama Sabtu ya, ternyata kan katanya udah di Rabu aja gitu kan. Ya, Ibu kalau hari Senin, Selasa, Rabu, kalau bisa sih jangan Kamis ya, Senin, Selasa, Rabu.
Jumat gitu ya. Tapi kan kalian Jumat juga ada materi juga kalau nggak salah 7:30 ya. Yang Betul, tadi. Bu. Pertama kali yang bentrok itu di perekonomian Indonesia yang jam 8 itu. Ya, coba aja Senin Selasa ada yang bisa nggak 7:30? Berarti kalau Vicon tuh selain di hari Rabu sampai Minggu, Senin Selasa boleh ya, Bu? Senin Selasa boleh, kalau kalian nggak bisa gimana? Ibu sih tinggal atur aja, cuma yang penting kan sesuai dengan jadwal masuk berapa kalinya tuh udah sesuai gitu kan. Nggak masalah sih. Yang gini Rabu aja. sih boleh Bu, cuma agak malaman gitu jam-jam jam 8 atau agak sorean jam 5 Bu. Gitu. Nah, ya, makanya kalau misalnya ini sepakati aja nanti di ketua kelas ya. Jadi Ibu tinggal dapat kabar dari ketua kelas. Ya. Baik, Bu. Siap-siap. Makasih. Mohon maaf ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, cukup sekian ya hari ini. Kalau ada Ibu salah kata, salah sikap, mohon maaf. Mudah-mudahan Ananda semua memahami yang tadi materi yang Ibu bawakan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan lagi di LMS. Gitu ya. Cukup hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Semoga kasih, sehat Bu. semua bagi yang berpuasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya semua. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih.